Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu ucapkan syukur kita dengan ucapan syukur yang begitu luas, dengan syukur yang begitu mendalam atas nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beserta salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat hati ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia itu bukan di mata, bukan di hati, bukan di telinga, bukan di hidung, bukan di fisik kita yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan hati umat manusia ini, kebahagiaan umat manusia ini ada di dalam hati-hati manusia. Jadi kalau hati kita ini bahagia, insya Allah kita bahagia. Tapi hadirin jamaah sekalian, walaupun seluruh dunia ingin membahagiakan kita, tapi kalau hati kita tidak bahagia, niscaya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka hadirin jamaah sekalian, kita akan melihat ada banyak orang yang memiliki kekurangan fisik, nggak punya tangan, tidak punya kaki, atau tidak punya mata, hadirin jamaah sekalian, tetapi mereka tetap bahagia. Karena kenapa? Walaupun mereka memiliki kekurangan di dalam fisik mereka, mungkin mata mereka buta, atau telinga mereka kurang mendengar, atau mungkin tangan mereka buntung, atau kaki mereka tidak berfungsi, tapi hadirin jamaah sekalian, karena hati mereka bahagia, mereka tetap akan menjadi orang yang bahagia. Kita melihat ada orang yang matanya buta, tetapi hafalan dia memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, bahkan ada yang menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Ya, matanya buta, gimana tidak bisa ngelihat? Tapi hadirin jamaah sekalian, hatinya hidup. Maka walaupun matanya buta, tetapi dia mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz banyaknya. Ada orang hadirin jamaah sekalian yang tidak punya tangan, tetapi beliau tetap bahagia sehingga dia bisa melakukan semua kegiatannya dengan kakinya, walaupun dia tidak punya tangan. Maka hadirin jamaah sekalian, kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita manusia ini ada di dalam hati kita. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah," kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau benar segumpal daging itu, saluhal jasadu kulluhu, akan benar seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Maka hadirin jamaah sekalian, pentingnya kita untuk selalu membina hati kita ini, sehingga hati kita ini selalu bersih, hati kita ini selalu takwa, hati kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat nanti. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ketika hari yang tidak ada manfaatnya, harta enggak manfaat, anak enggak manfaat, ya, dunia tidak ada manfaat, yang bermanfaat nanti kita di hadapan Allah adalah hati-hati yang suci, hati-hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak ada manfaatnya malu wala banun, tidak ada manfaatnya anak-anak dan harta, ya, illa, kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Inilah hati yang bahagia hadirin jamaah sekalian, qalbun salim. Hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan ini ada sebuah kisah tentang seorang ulama, namanya adalah Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham suatu saat melakukan perjalanan. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham bertemu dengan sebuah pasar. Maka Ibrahim bin Adham masuk ke pasar tersebut, dan di pasar ini ternyata Ibrahim bin Adham melihat sebuah penampakan atau sebuah hal yang sangat dikagumi oleh Ibrahim bin Adham. Apa itu? Di pasar tersebut beliau melihat ada seorang kakek tua yang sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dalam hidupnya.
Ya, kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, bahkan beliau terkena penyakit lepra. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa hadirin jamaah sekalian. Setiap ada orang yang ingin memberikan sedekah kepada kakek tua ini, maka tidak bisa mereka ini memberikan emas, memberikan uang, nggak bisa. Tapi apa yang diberikan kepada kakek tua ini adalah makanan yang langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, karena tangannya pun tidak bisa berfungsi. Maka hadirin jamaah sekalian, membuat Ibrahim bin Adham begitu kagum dengan kakek tua ini. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ketika melihat ada seseorang yang menyuapkan makanan langsung ke kakek itu, maka kakek ini selalu mengatakan, alhamdulillah ya Allah, atas nikmat Allah yang begitu besar yang telah engkau berikan. Setiap ada orang yang memberikan ini, pasti Ibrahim bin Adham selalu memberikan. Setiap ada orang memberikan makanan kepada kakek tua ini, selalu kakek tua ini mengatakan, alhamdulillah ya Allah, atas segala nikmat yang begitu besar yang engkau berikan kepadaku. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada kakek tua ini, bagaimana dia bisa memiliki sifat syukur yang begitu besar kepada Allah, padahal tangannya, matanya, kakinya semuanya tidak berfungsi. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya Ibrahim bin Adham mengucapkan salam kepada kakek tua ini. Assalamualaikum ya Syekh, wa assalamualaikum wahai Syekh. Maka si Syekh tua tadi mengatakan, waalaikumsalam ya Ibrahim. Maka Ibrahim kaget, bagaimana kakek tua ini bisa mengenal dia, padahal sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Maka Ibrahim bin Adham bertanya kepada kakek tua ini, min aina ta'arifuni, dari mana engkau tahu wahai kakek, ya, bahwa saya yang datang ini namanya adalah Ibrahim. Maka apa kata kakek tua ini, man ya'rifillaha ya'rifu kulla syai'in, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal segala sesuatu. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, wahai kakek tua, bagaimana engkau begitu bersyukur kepada Allah, padahal aku melihat hidupmu serba kekurangan. Engkau tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya mata, tetapi engkau bagaimana begitu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kakek tua ini mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau melihat aku begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya seorang hamba, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku sebuah nikmat, yang apabila seorang hamba mendapatkan nikmat tersebut, maka niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Apa dua nikmat itu? Dua nikmat itu adalah qalban syakira wa lisanan dzakira, yaitu lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, dengan dua hal inilah kemudian kakek tua ini menjadi orang yang bahagia. Ya, walaupun dia memiliki begitu banyak kekurangan, tetapi tetap dia menjadi bahagia karena kenapa? Hatinya bahagia. Maka seperti itu juga dengan kita hadirin jamaah sekalian. Apabila hati kita ini bahagia, niscaya kita akan menjadi orang yang bahagia. Walaupun dunia kita serba kekurangan, walaupun semua manusia ingin mencelakakan kita, walaupun seluruh manusia ingin membuat kita tidak bahagia, kalau hati kita bahagia, hati kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita menjadi orang yang bahagia. Tetapi kalau hati kita ini jauh dari Allah, hati kita ini tidak mau zikir kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, barang siapa yang tidak mau enggan mengingatku, tidak mau mengingat kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, fa innalahu ma'isyatan danka, maka baginya itu adalah kehidupan yang sempit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini nikmat hati, selalu istiqamah hati kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.